Tayangnya film solo Black Widow setelah 1 dekade kemunculannya di Marvel Cinematic Universe, memperkenalkan Red Guardian sebagai super soldier yang diciptakan Uni Soviet. Dan seperti kita tahu, seorang prajurit super di MCU lahir dari serum super soldier yang merupakan larutan kimia yang awalnya dibuat ilmuwan Abraham Erskine, diformulasikan untuk meningkatkan kemampuan tubuh dan pikiran manusia. Halo dan selamat datang kembali di Jagat Sinema. Umumnya, efek serum super soldier adalah meningkatkan dan menyempurnakan fisiologi si penerimanya. Setelah serangkaian suntikan ke kelompok otot utama, si subjek bakal langsung merasakan perubahan. Pembelahan sel menjadi meningkat dan kian padat karena proses yang kompleks dari protein sintetis. Proses metabolisme pun meningkat hingga memicu efek dopamin, testosteron, adrenalin, serta berbagai endorfin dan hormon lainnya. Reaksi itulah yang membuat kemampuan fisik dan mental objeknya makin kuat. Seorang super soldier pun memiliki kemampuan recovery yang sangat baik, juga memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap racun dan patogen. Pada masa awal penciptaannya, serum super soldier dimaksudkan bagi kepentingan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua untuk melawan pasukan sekutu yang juga memiliki program super soldier. Dalam timeline MCU, selama beberapa dekade, serum super soldier telah digunakan oleh banyak karakter. Secara terperinci, karakter-karakter tersebut meliputi Johan Smith, Steve Rogers, Bucky Barnes, Isaiah Bradley, Alexei Shostakov, Bruce Banner, Emil Blonsky, Karli Morgenthau, serta pasukannya, dan John Walker. Dan di antara nama-nama tersebut, Steve Rogers merupakan hasil penyuntikan yang paling dianggap berhasil. Karena setelah aksi heroiknya di Perang Dunia Kedua, negara-negara lain akhirnya mencoba membuat program super soldier sendiri. Salah satunya adalah Uni Soviet. Nah, Red Guardian lahir dari program super soldier Uni Soviet. Kemunculan pertama Red Guardian alias Alexei Shostakov di Black Widow adalah ketika ia terlibat pelarian dari otoritas lokal di Ohio, Amerika Serikat bersama keluarganya, yaitu istrinya, Melina, serta 2 anak adopsinya, Natasha Romanov dan Yelena Belova. Dari awal, Alexei sudah bilang kalau dia ada sekongkol dengan Jenderal Dreykov yang mengelola Red Room. Nah, bagi yang nggak tahu, Red Room ini adalah fasilitas latihan yang mencetak mata-mata dan pembunuh. Isinya adalah perempuan-perempuan yang diculik kemudian dicuci otaknya. Kembali ke Alexei, karakter ini dikisahkan menghabiskan 2 dekade dalam kurungan penjara, meski berhasil menyelesaikan misi yang diberi oleh Dreykov. Walau begitu, selama dalam penjara, dia tetap mempertahankan kekuatan super soldier-nya, yang mana kelebihannya itu turut ditampilkan di film ini. Beberapa yang terlihat seperti kemampuannya mengangkat sebuah trailer baja dan menghancurkan pergelangan tangan seorang pria. Ketika keluar dari penjara, dia juga dengan mudahnya melepas pintu dari engselnya. Wow. Nah, sebagai sesama prajurit super, harusnya Red Guardian memiliki kemampuan yang sama kuat atau setidaknya merupai Steve Rogers, sang Kapten Amerika. Tapi sayangnya, keistimewaan itu nggak banyak ditampilkan karakter Red Guardian. Alih-alih terlibat pertarungan intens kayak Kapten Amerika, Red Guardian cenderung nggak memiliki banyak adegan yang melibatkan kontak fisik. Namun, sebenarnya siapa yang lebih kuat kalau mau ngebandingin antara Red Guardian atau Kapten Amerika sebagai super soldier? Secara teknis, antara keduanya mungkin punya kekuatan yang nggak terpaut jauh. Cuma memang di Black Widow, Red Guardian cenderung digambarkan sebagai seorang mata-mata, bukannya petarung. Meskipun dalam sejumlah dialog di film ini, kita bisa ngelihat Red Guardian doyan ngebanggain kemampuannya sebagai super soldier. Dan di film ini, kita memang bisa ngelihat kalau dia bisa menggunakan kemampuan supernya itu dengan baik dan bukan untuk kepentingan jahat. Tapi kalau dibandingin, kira-kira siapa nih yang lebih kuat antara Red Guardian atau Kapten Amerika? Sebagai gambarannya gini, di Captain America Civil War, Steve mampu menahan helikopter hanya dengan kekuatan bisepnya. Di Avengers Infinity War, dia juga sempat bikin Thanos terkejut dengan kekuatannya. Dan yang paling fenomenal, Steve pantas menggunakan Mjolnir seperti yang terjadi di Avengers Endgame. Maka, seharusnya gak bakal sulit menilai siapa bakal menang kalau dalam satu kesempatan di MCU, Red Guardian tarung dengan Captain America. Dan nyatanya di komik, Red Guardian memang sempat duel dengan Captain America di suatu kesempatan. Keduanya memang dikisahkan cukup memiliki rivalitas sebagai sesama super soldier. Malah, Red Guardian sama Uni Soviet dilatih buat ngebunuh Captain America. Tapi tetap aja, ketika kesempatan 1 lawan 1 tiba, Captain America masih terlalu superior. Yang akhirnya memperjelas kalau Captain America emang lebih baik dibanding tiruannya dari Uni Soviet itu.
Cuma sayangnya, setelah ending Captain America di Avengers Endgame, penggemar MCU kemungkinan bakal sangat sulit ngelihat dua super soldier ini adu kekuatan di layar lebar. Meskipun, duel sesama super soldier nggak menutup kemungkinan masih bisa tersaji. Apalagi, sekarang ada John Walker, alias US Agent, yang juga pengguna serum sakti itu. Bagi penggemar, ngelihat Red Guardian baku hantam dengan karakter super lain di MCU bakal sangat tepat. Karena bisa dibilang, jagoan Uni Soviet ini nggak cukup dapat panggung di Black Widow. Dan rasanya bakal sangat disayangkan kalau setelah film ini, dia nggak muncul lagi di MCU. Jadi kalau ada kesempatan tarung dengan super soldier lain, kayaknya bakal epic dan seru banget dong. Sekian dari kami, terima kasih udah nonton. Kalau suka dengan videonya, silahkan di like dan share, serta jangan lupa juga di subscribe, biar nggak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Kita ketemu lagi di ulasan berikutnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.